Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, berjumpa lagi di mata pelajaran Ekonomi Akuntansi pada materi tahap pencatatan siklus akuntansi perusahaan jasa, khususnya jurnal umum. Tujuan pembelajaran pada kali ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, peserta didik dapat menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan jasa, dan peserta didik dapat membuat jurnal umum dengan penuh tanggung jawab dan bekerja bersama serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Yang pertama, kita mulai dengan pengertian jurnal umum. Jurnal umum merupakan media dalam proses akuntansi untuk menampung akun-akun transaksi. Setelah dianalisis, transaksi akan dicatat dalam jurnal umum. Hasil analisis berkaitan dengan dua akun atau lebih, yaitu akun yang dicatat di sisi debit dan akun yang dicatat pada sisi kredit. Fungsi jurnal umum ada 5. Yang pertama yaitu fungsi historis. Maksudnya adalah pencatatan setiap transaksi harus dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Untuk fungsi yang kedua yaitu fungsi pencatatan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Yang ketiga, fungsi analisis, yaitu jurnal umum merupakan hasil analisis transaksi melalui proses pendebitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Fungsi jurnal umum yang keempat adalah fungsi instruksi. Maksudnya, jurnal umum merupakan perintah untuk mendebit dan mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Dan yang terakhir adalah fungsi informatif, di mana catatan dalam jurnal umum memberikan penjelasan ataupun keterangan mengenai bukti pencatatan transaksi yang terjadi dari waktu ke waktu. Bisa kalian lihat dalam slide ada bentuk jurnal umum. Yang pertama kita harus memberikan identitas pada jurnal umum yang terdiri dari nama perusahaan, jurnal umum, dan periode waktunya. Untuk kolom jurnal umum terdiri dari kolom tanggal, kolom keterangan, ref, debit, dan kredit. Kolom tanggal digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom akun atau keterangan digunakan untuk mencatat deskripsi akun transaksi serta keterangan singkat mengenai transaksi. Kolom ref atau referensi digunakan untuk mencatat kode akun ketika ayat jurnal dipindahkan ke buku besar. Jadi, sebelum dilakukan pemindahan, kolom referensi dibiarkan dalam keadaan kosong. Kolom debit dan kredit digunakan untuk mencatat nilai transaksi. Untuk memahami tentang jurnal umum, berikut disajikan beberapa contoh transaksi salon kecantikan Novinda selama bulan Januari 2018. Tanggal 1 Januari, Nona Vinda menyetor kas sebesar 50 juta, perlengkapan 15 juta, dan peralatan 30 juta sebagai modal awal. Sehingga apabila transaksi tersebut dianalisis dan dimasukkan ke dalam jurnal umum, maka pencatatannya seperti terlihat pada slide. Kolom tanggal diisi tanggal. Kolom akun atau keterangan diisi nama akunnya. Kalau kita menganalisis tanggal 1, ada 4 akun, yaitu kas, perlengkapan, peralatan, dan modal. Masukkan masing-masing akun tersebut ke dalam kolom keterangan dan diisikan nominalnya sesuai nominal masing-masing. Untuk akun modal yang berada di sebelah kredit, maka pencatatan akunnya agak menjorok ke kanan. Jadi untuk membedakan antara debit dan kredit, maka yang ada di kredit ditulis agak menjorok ke kanan. Tanggal 2 Januari 2018 dibayar biaya iklan kepada Biro Iklan Art sebesar Rp1.500.000. Maka pencatatannya adalah tanggal 2 Januari, akun keterangannya diisi beban iklan dan kas. Karena kas berada di kredit, maka ditulis agak menjorok ke kanan. Untuk kolom debit dan kredit ditulis masing-masing nominalnya sebesar Rp1.500.000.
Untuk nomor selanjutnya, tanggal 3, saya akan mengajari kalian cara membaca jurnal umum. Jadi jurnal umum itu ada cara membacanya loh ya. Jadi nanti debitnya dulu disebutkan, diiringi kata pada, baru yang kredit disebutkan. Contohnya ada di tanggal 3, peralatan 3 juta pada, kas 1 juta, dan utang usaha 2 juta. Tanggal 4, beban sewa pada kas 3 juta. Tanggal 6, kas 5 juta, piutang 2.500.000 pada pendapatan jasa 7.500.000. Agar kalian lebih memahami tentang materi pencatatan dalam jurnal umum, berikut adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Di sini ada transaksi salon Yova yang terjadi selama bulan Desember 2019. Berdasarkan transaksi salon Yova di atas, silakan susun jurnal umum dengan benar. Kerjakan kolom jurnal umum di bawah ini dan kumpulkan hasil pekerjaanmu melalui spot. Untuk tugas yang kedua adalah studi kasus. Banyak sekali perusahaan jasa yang ada di sekitar kita. Buatlah kelompok dan amatilah lingkungan di sekitarmu. Carilah satu usaha yang termasuk dalam perusahaan jasa. Tanyakan transaksi yang telah terjadi selama 1 minggu di perusahaan tersebut. Kemudian analisislah transaksi keuangan tersebut ke dalam jurnal umum. Kumpulkan hasil pekerjaanmu melalui spot. Demikianlah materi jurnal umum yang telah kita bahas bersama. Sampai ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang untuk membahas buku besar. Semoga ilmu yang kita peroleh pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.